Halo sahabat YouTube, saat ini kita berada di tengah-tengah revolusi industri keempat dengan banyak perkembangan di bidang teknologi yang semakin meningkat. Beberapa penemuan penting ditandai dengan adanya Internet of Things, Machine Learning, hingga Artificial Intelligence yang membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Tentunya di tahun ini akan datang masih banyak tren teknologi yang akan terjadi. Apa saja? Simak ulasannya di bawah ini terkait tren teknologi yang akan datang. Keberadaan jaringan 5G kirakan akan banyak digunakan mulai pada tahun 2020. Banyak yang telah menunggu-nunggu keberadaan jaringan 5G lantaran beberapa aspek manfaat seperti koneksi yang lebih stabil serta kecepatan unggah dan unduh yang super cepat. Di Indonesia sendiri, keberadaan jaringan 5G hanya baru sebatas uji coba, sebab masih terhambat dengan keterbatasan dan mahalnya infrastruktur. Nah, diperkirakan tren teknologi di tahun yang akan datang nanti akan membawa jaringan 5G menjadi marak digunakan di banyak negara dengan tawaran paket data yang lebih murah, jangkauan lebih luas dan kecepatan jaringan yang fantastis. Komputer dapat mengidentifikasi wajah, tak hanya telepon genggam. Komputer juga kabarnya akan menggunakan Face ID. Keberadaan sensor yang dapat membaca wajah dalam telepon genggam sudah menjadi hal lumrah yang banyak kita temui. Akan tetapi di tahun depan, hal serupa juga kemungkinan akan diterapkan pada personal computer (PC). Banyak teknologi mengadopsi kehebatan sensor wajah karena dianggap lebih aman daripada sistem keamanan PIN. Keberadaan kendaraan listrik dan tanpa awak. Kendaraan tanpa awak akan banyak muncul di tren teknologi di tahun mendatang. Tahun mendatang menjadi tahun di mana banyak bermunculan kendaraan listrik. Tak hanya kendaraan listrik saja, lebih dari itu beberapa merek kendaraan juga menawarkan kendaraan otonom. Kendaraan otonom yakni kendaraan yang dapat bergerak tanpa awak. Beberapa merek yang telah menawarkan kecanggihan teknologi ini diantaranya Tesla, Alphabet, dan Waymo. Kendaraan tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk mengerem otomatis, mengemudi otomatis, mengatur sistem di dalam mobil, sampai melakukan perubahan pada jalur yang dilalui. Pasar pun menyambut baik inovasi ini dan mungkin tahun depan tren teknologi ini akan semakin banyak diadopsi oleh perusahaan lain dengan mengeluarkan produk serupa. Sayangnya, belum ada aturan dan regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap kendaraan listrik dan otonom tersebut. Kemunculan produk AI semakin marak. Salah satu produk AI yang banyak menyorot perhatian dunia adalah adanya robot Sophia. Keunggulan robot ini mampu berkomunikasi langsung dengan manusia, dapat merasakan emosi senang dan sedih, sampai dapat bernyanyi. Diprediksi tren teknologi 2020 nanti, produk Artificial Intelligence lain akan terus meningkat di tahun depan. Automasi layanan Amazon Go jadi salah satu toko otomasi yang ada di Amerika. Beberapa layanan otomasi yang tidak melibatkan kehadiran manusia seperti pada toko Amazon Go di Amerika. Amazon Go telah menghapuskan kebutuhan akan profesi kasir dan mengubah pengalaman pembeli dalam proses pembelian barang. Pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi Amazon Go untuk masuk ke toko, membeli produk, dan mencari produk lain tanpa harus mengantri di kasir. Kabarnya, sampai pada 2021 nanti, Amazon akan menambah jumlah tokonya itu menjadi 3.000 toko. Di Indonesia sendiri layanan otomasi juga sudah mulai dilakukan melalui layanan Sky Parking dengan mengurangi petugas penjaga pintu parkir. Pengguna parkir cukup memindai barcode melalui aplikasi OVO sebelum meninggalkan tempat parkir. Hingga saat ini, kamu dapat menemukan layanan tersebut di beberapa tempat di Jabodetabek. Bakal juga ketahui kelebihan dan kekurangan cashless agar lebih cermat. Membaca sidik jari pada mobil. Kemajuan teknologi membuat perusahaan-perusahaan berlomba untuk saling menciptakan perangkat baru yang lebih canggih. Tidak lama lagi kita bisa menemukan mobil yang dinyalakan tanpa kunci.
Dikutip dari IDN Times, agar lebih aman bisa jadi di tahun 2020 pengendara harus melengkapi pembaca sidik jari, scan retina, atau bahkan deteksi ekspresi wajah. Dikutip dari Gear, teknologi sidik jari akan menjadi bagian dari dunia otomotif, yang mana teknologi pengenalan sidik jari personal ini akan ditawarkan sebagai alat yang memberi kemudahan dan keamanan. Pada sistem ini, seluruh pengoperasian mulai dari membuka pintu, menghidupkan mesin menggunakan tombol start engine, menghidupkan aplikasi pada layar monitor hingga berbagai informasi yang terdapat pada mobil harus memiliki izin otentikasi melalui pengenalan sidik jari pemiliknya. The Humanized Internet. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan manusia karena bisa meringankan berbagai aktivitas mereka. Semua komponen dalam internet tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang mengoperasikannya. Internet pun semakin berkembang. Saat ini kita bahkan menggunakan teknologi 4G. Di masa depan nanti, internet makin canggih dengan dilengkapi kemampuan pemahaman pola pikir dan kebutuhan dari penggunanya. Dengan memasukkan sisi humanis, hal ini akan membuat pengguna internet lebih optimal. Iklan dalam lokasi mobil. Saat ini kita melihat iklan yang terpapar melalui televisi, billboard, search engine internet, sampai di media sosial seperti Facebook atau Twitter. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, di tahun 2020 mobil akan terkoneksi penuh dengan internet. Dikutip dari IDN Times, bukan tidak mungkin jika mobil akan membaca behavior si pengemudi dan menampilkan iklan berdasarkan lokasi mobil. Aspal yang langsung menyerap air beton menjadi pilihan banyak kontraktor yang digunakan untuk pembangunan gedung atau jalan karena sifatnya yang kuat dan tahan lama. Ada satu beton yang berbeda dari kebanyakan beton, yaitu permeable top mix. Dikutip dari kompas.com, beton satu ini dirancang untuk menjadi penutup permukaan dengan penyerap super yang memungkinkan air terserap ketika melaluinya. Hal itu menghindari air menggenang di atasnya sehingga bisa menjadi upaya memerangi banjir. Material yang sedang diuji di sebuah lahan parkir ini mampu menyerap 880 galon, 4.000 liter, air dalam waktu sekitar 1 menit. Sebagian besar air menghilang segera setelah menyentuh permukaan. Penemu permeable top mix, Lafarge Tarmach mengatakan beton berpori memungkinkan air di permukaan terkuras bahkan saat volume air besar dan dengan curah yang tinggi. Selama periode temperatur yang tinggi dan musim hujan yang intens, beton ini dapat membantu untuk menunda debit air permukaan ke dalam sistem drainase sehingga mengurangi risiko berlebihan air dan bahkan banjir bandang. Konsep beton berpori telah dibicarakan sekitar selama hampir 60 tahun dan sering digunakan di bawah aspal untuk membantu bantuan drainase. Namun, Tarmach mengklaim kemajuan dalam konsep beton berpori dapat dipadatkan seperti sekarang dan telah memungkinkan beton ini digunakan sebagai permukaan, serta mampu menahan mobil. Tarmach juga mengklaim beton berpori sangat ideal untuk daerah besar di mana air dapat menjadi masalah, misalnya taman atau jalan masuk yang tergenang. Gelang Circhet memiliki gelang yang dapat dijadikan smartphone bukan lagi sekedar isapan jempol. Karena kini sebuah perusahaan teknologi di Perancis merancang sebuah gelang yang bisa dijadikan smartphone yaitu Circhet Bracelet. Artinya, ketika kita memakai gelang tersebut, maka layar smartphone akan muncul di kulit kita. Gelang ini dapat memancarkan proyektor dan bisa disentuh layaknya smartphone. Dilansir dari kompas.com, meski terlihat seperti gelang biasa, namun di dalamnya terdapat piezo proyektor, 8 buah sensor gerak dan sensor akselerometer serta fungsi getar. Gelang yang dapat memproyeksikan tampilan layar smartphone ini juga dilengkapi dengan layar notifikasi, koneksi Wi-Fi, Bluetooth, dan port mini USB. Kapasitas memon yang tersedia di dalamnya sebesar 16 GB dan 32 GB.